Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik di rumah yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Allah karena atas kasih, penyertaan, pertolongan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita boleh berjumpa di dalam ibadah keluarga, dalam ibadah online, dengan harapan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, karena atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan boleh sertai kami dan Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, mengurapi hamba-Mu agar firman Tuhan yang disampaikan boleh dipahami dan dimengerti, dan itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan kami berlakukan di dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca Alkitab, kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti sepasang kekasih atau antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai, di mana mereka saling memuji, saling memperhatikan, dan itu semua mereka ungkapkan dalam cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, begitu juga kitab Kidung Agung yang artinya kidung dari segala kidung, karena berisikan nyanyian cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau dalam bahasa Ibrani, kitab Kidung Agung dinamakan Shir Hashirim, yang berarti kidung dari segala kidung, yang secara keseluruhan lebih banyak berupa nyanyian bersahut-sahutan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam bacaan kita Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 yang sudah kita baca tadi, di situ diungkapkan bahwa cinta kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukanlah cinta bertepuk sebelah tangan, tanpa balas atau hanya satu arah saja. Di ayat yang ke-16 jelas dikatakan, antara mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki, mereka saling mencintai, mereka saling memiliki dengan penuh ketulusan. Diibaratkan seperti bunga bakung atau bunga lili yang hidup atau tumbuh di lembah dan penuh dengan duri, tetapi mampu bertahan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bunga lili adalah simbol kesucian atau kekudusan sekaligus kekuatan untuk bertahan hidup. Walaupun berada di antara duri, bunga bakung atau bunga lili mampu bertahan hidup
Demikian juga sang kekasih, walaupun berada di tempat berbeda dan terpisah dengan seorang laki-laki, mereka tetap saling kenal. Cinta mereka tetap terjaga bagai bunga bakung yang tetap bertahan. Kemudian di ayatnya yang ke-17 dikatakan, mempelai perempuan rindu terhadap kekasihnya. Mempelai perempuan mengungkapkan isi hatinya dengan tulus tentang cinta dan kerinduannya kepada mempelai laki-laki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cinta kasih terjadi antara pasangan kekasih atau sepasang kekasih yang saling berbalas atau bersahut-sahutan. Artinya, seorang laki-laki dan seorang perempuan sama-sama mengakui saling mencintai dan saling memiliki. Ketika mereka terpisah, cinta mereka tidak hilang atau lenyap, namun tetap terjaga seperti bunga lili atau bunga bakung di tengah lembah dan duri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, cinta kasih seperti itulah yang disebut cinta yang tulus, karena perbuatan mereka sesuai dengan perkataan cinta kasih yang mereka ungkapkan atau mereka ucapkan. Nah, yang harus kita pahami dan kita perhatikan adalah bahwa ketulusan yang dimaksud dalam bacaan kita adalah ungkapan cinta tanpa memaksakan kehendak, tidak juga dengan intimidasi atau dengan berbohong, melainkan dalam kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan cinta kasih juga penting dalam kehidupan kita. Menyampaikan cinta kasih penting di dalam kehidupan keluarga kita. Sebab cinta kasih adalah landasan hidup keluarga atau landasan hidup rumah tangga. Dan juga terbentuknya cinta kasih, terbentuknya sebuah keluarga diawali oleh ungkapan cinta kasih yang saling menerima dan saling memiliki. Oleh sebab itu, setiap keluarga atau setiap orang tua pasti memiliki keistimewaan tersendiri untuk mengkomunikasikan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya Bapak, Ibu, saudara-saudara? Tentu sebagai orang tua kita tidak pilih kasih. Sebagai orang tua kita tidak boleh membeda-bedakan anak-anak kita. Ataupun kita sebagai anak muda untuk tidak mengungkapkan cinta kasih itu karena ada maunya. Namun bagaimana kita mengungkapkan cinta kasih itu dengan penuh ketulusan dan dengan kerendahan hati. Kita tidak boleh egois, karena sifat itu adalah sifat yang menghambat kita di dalam mewujudkan cinta kasih itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ketika kondisi keluarga kita pun berada dalam situasi penuh tantangan dan pergumulan, kita harus tetap hidup dalam cinta kasih, karena itu yang menjadi landasan hidup rumah tangga. Ingatlah pada teladan Yesus Kristus yang mengajarkan cinta kasih yang tulus itu, yaitu kasih agape. Meskipun ditolak, meskipun dihina manusia, namun kematian Yesus di kayu salib telah menyelamatkan kita manusia, termasuk yang menolak dan menghinanya. Itulah teladan cinta sejati yang tulus dan penuh kerendahan hati. Jika landasan kehidupan keluarga adalah kasih Tuhan Yesus Kristus, maka berbagai tantangan, berbagai pergumulan kehidupan akan mampu kita atasi. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam cinta kasih yang tulus dengan tetap terjaga, tidak hilang
tidak lenyap, tetap bertahan walaupun di tengah lembah dan duri. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur kembali kepadamu karena kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kami baca, kami renungkan, itu senantiasa boleh menjadi pedoman ketika kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami ya Allah, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh memberlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami belum setia, belum sepenuhnya melakukan akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan yang beribadah pada malam hari ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sekarang ini mengikuti ibadah keluarga lewat ibadah online, ataupun yang belum sempat mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau menjaga, memberkati kehidupan mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka di dalam situasi kondisi saat ini, di dalam pandemi COVID-19. Tentunya sebagai manusia rasa khawatir itu ada. Namun kami yakin dan percaya dengan pertolongan dan kasih Tuhan, kami senantiasa dijaga dan dipelihara dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa akan setiap keluarga, lepas keluarga, di dalam kehidupan, pergumulan, tantangan kehidupan yang boleh dialami. Kiranya Tuhan menguatkan jemaat-Mu agar senantiasa mereka tetap kuat di dalam menghadapi pergumulan yang mereka boleh alami. Tuhan kiranya menjaga iman percaya mereka agar mereka senantiasa tetap hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini di dalam pergumulan juga. Kami berdoa bagi pemimpin, pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu agar mereka senantiasa boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam memimpin bangsa kami ini dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, kami senantiasa boleh hidup di dalam kasih-Mu, hidup berdampingan dengan rukun dan damai di tengah-tengah bangsa ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa kami kepadamu ya Allah. Kiranya Tuhan Engkau sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, agar senantiasa doa kami ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin.